Oke, good morning. Selamat pagi. Kali ini kita berada di Big di Canggu. Sepanjang perjalanan tadi adalah tempat untuk kita ini ya, banyak coffee shop. Dan tentunya tempat ini sangat nyaman karena memang dekat pantai dan dari hotel kita cukup dekat juga. Dan kita lihat aktivitas di Canggu semuanya ya work from cafe. Work from cafe. Big Canggu ini memang cocok untuk setelah kita olahraga melakukan aktivitas yaitu kerja, work from cafe. Dan kita lihat menu makanan di sini juga cukup beragam. Tentunya makanan ya barat ya, big, mulai dari butter croissant, churros dan lain sebagainya. Dan harganya segini sekitar 50 ribuan something lah ya. Jadi kita bilang mahal ya nggak mahal, murah juga nggak murah. Dan tentunya ini menjadi experience kita sendiri ketika liburan di Bali. Work from cafe ini merupakan salah satu hostel culture di mana untuk teman-teman melakukan digital nomad. Banyak ya orang-orang kerja remote yang ada di Canggu ini. Dan memang kita lihat vibes-nya nongkrong di Canggu ini berbeda ya dengan tempat-tempat yang lain karena kita pagi pasti olahraga, lari. Dan ada beberapa cafe yang mungkin saya rekomendasikan selain Big yaitu Gigi Susu, adalah Calita, dan beberapa tempat-tempat lainnya seperti halnya La Barista dan lain-lain yang ada dekat dari hotel kami. Dan nanti akan kita coba review satu persatu perjalanan saya di sekitar Canggu. Oke, kita sekarang berada di sepanjang jalan di Canggu. Kita lihat nuansanya Canggu di hari Jumat ini ya. Mendekati weekend ya, cukup ramai. Dan di depan kami pun lengkap ya, mulai tempat nongkrong kafe, tempat spa, salon, semuanya lengkap ada di sini. Dan juga terdapat villa-villa yang memang dekat ke semua lokasi wisata. Ini kita lihat di depan saya sudah terdapat Gigi Susu. Ya, Gigi Susu ini salah satu wisata kuliner yang banyak dikunjungin orang-orang. Kemarin kita udah kesini. Nah, kita lihat betapa ramainya untuk tempat di Gigi Susu ini. Untuk menuju Gigi Susu kalau mau ke Canggu ya, sekitar 500 meter dari sini itu terdapat Central Parkir. Dari Central Parkir itu kita bisa jalan kaki sekitar 7-10 menit. Kiri. Dan ini kita ngambil shortcutnya untuk menuju hotel. Karena memang hotel kami di dekat dari La Barista Canggu. Oke, kali ini kita berada di salah satu tempat namanya Aditya Rental. Ini kita lagi sewa motor karena memang sekitar Canggu agak susah kita jalan kaki ya, karena memang untuk ke beberapa destinasi seperti halnya kita mau ke Kerobokan, Umalas dan lain sebagainya itu lebih cocok pakai motor daripada pakai mobil di sini, karena memang Canggu merupakan salah satu tempat yang dimana sangat ramai ya untuk bule-bule berkunjung ke sini. Ini kita lihat untuk motornya seperti ini. Permisi ya Pak, saya konten dulu Pak. Kita pakai Scoopy di Aditya Rental. Ini kita akan sholat Jumat dulu di Canggu. Oke, kali ini kita berada di Masjid Al-Hasanah. Ini salah satu masjid ketika kita liburan di Canggu ya. Don't forget to pray atau sholat Jumat. Kita akan melaksanakan sholat Jumat di Canggu. Oke, kita sholat dulu di lantai 1 dari Masjid Al-Hasanah. Kita akan duduk diam untuk sholat Jumat. Oke, kali ini kita berada di shortcutnya Canggu, jalan sekitar menuju Pavilion Hotel. Dan memang setelah sholat Jumat cukup macet dan ini normal day in Canggu. Mari kita lihat, sangat macet. Dan rekomendasi untuk liburan di Canggu memang pakai motor ya. Jangan sesekali liburan muter-muter Canggu pakai mobil karena itu sangat menyiksa ya. Dan ini kita bisa lihat di depan kita langsung. Nah,
Jalannya macet seperti ini rekan-rekan. Ini akan sampai perjalanan pulang kita cukup macet, tapi kita harus ini ya, nikmati perjalanan di sekitar Canggu ini. Oke, kita udah ngerasain macetnya Canggu. Kita nginep di Pavilion Eco Beach. Mari Pak. Kita mau balik ke kamar. Pavilion Eco Beach ini kebetulan kita dikasih sponsor ya dari BVRMA. Dan memang hotelnya ini ke La Barisa. La Barisa itu deket, tinggal jalan kaki aja. Dan nanti kita sore akan coba ini ya, jalan-jalan sekitar Canggu ya. Karena memang saya di sini 3 hari 2 malam. Oke, selamat sore. Kali ini kita berada di Nuanu. Ini merupakan salah satu kreatif center yang ada di Bali. Dan kita akan jalan-jalan ke Luna Beach Club. Dan di sini destinasi memang destinasi terbaru yang ada di Bali, daerah Tabanan. Dan merupakan tempat yang menurut saya perlu kita eksplor ya ketika ke Bali biar tidak monoton. Pandawa, Tanah Lot, ke Pantai Kute. Ini kita ada di Nuanu. Oke, kita lihat seperti apa dalam dari Nuanu ini. Oke, selamat sore. Kali ini kita sudah di Nuanu Creative Center. Tadi kita keliling temani Mas Alam. Ini salah satu sales properti yang ada di Nuanu. Tadi kita lihat beberapa project start dari 2 miliar, 1,8 M ada, 2 miliar ada, bahkan sampai 18 M. Cuma kalau saya yang beli 18 M kayaknya nggak mungkin ya guys. Ya kalau 2,5 M, 2 M kayak villa-villa kita yang ada di Batu Malang, seperti The Alisa Villa, The Dayu Villa, Kanaya Villa, masih sangat possible lah untuk kita mempertimbangkan investasi di Bali karena memang agak beda ya target marketnya. Dari Mas Alam, ya semua yang di belakang satu rombongan. Oke, memang masuk Luna harus pengecekan kembali. Ini salah satu destinasi yang memang orang-orang untuk liburan ke ke Bali. Dan Nuanu merupakan salah satu destinasi terbaru yang udah bosen ke Pantai Pandawa, Tanah Lot, yang udah bosen ke Kute, atau bahkan ke Atlas Beach Club. Ya ini salah satu alternatif untuk liburan terbaru yang ada di Bali. Oke, tadi salah satu masuk dari Nuanu memang pengecekan dulu. Dan nuansanya di Nuanu ini seperti di Jatim Park, Batu Millennial Garden. Cuma ini versi berbeda karena ini tempat nongkrong beach club. Kita bisa lihat tempat di sini berbeda seperti halnya di Atlas. Karena memang nuansanya lebih teduh, lebih rindang. Dan kita lihat liburan di Nuanu ini menyajikan pemandangan yang berbeda. Ini kita sunset di jam berapa Mas? Setengah 6? Setengah 7. Sudah setengah 7. Ini kita lihat di Nuanu. Di restorannya di sana ya, siap. Mas Alam di sini dulu kan? Never, first time Mbak for visiting warung lokal. Iya, mau order buffetnya atau mau order ala carte seperti ini? Makan atau sini. mau lihat dulu mungkin? Mau lihat dulu ya. Boleh. Oke. Itu buffetnya dia ada paketannya sama ada burger omelet kayak gini dia. Oke, kita mau yang nyoman Mbak saya. Cuman yang sapi ya kak ya? Hmm. Ya bisa mulai dari sini nanti dibantu Siap. teman saya dari dalam ya kak ya? Oke, thank you. Rasanya Mana mau po? Lang. Iya. Jadi di sini tuh ada paket nyoman, ada paket made, paket wayan. Ini warung lokal yang ada di sekitar Canggu. Ini ketika kita kelaparan untuk makan malam bisa ke sini. Oke. Oh, iya. Ya. Oke, di warung lokal ini semua menunya adalah menu Nusantara, mulai ayam, lalu udang cabai, siomay, tempe, gorengan, semuanya ada di sini. Dan cukup lengkap ya. Ada paket made, wayan,
dan juga apa tadi ya, mulai dari 30-40 ribuan lah. Ini memang untuk makan di Canggu ini budget makannya sekitar 40 ribuan. Oke, di warung lokal ini juga terdapat snack dan juga kopi. Ini kita makan malam. Biasanya makan di warteg, kita makan di Canggu. Tempe, daging, dan beberapa rempah-rempahan. Kalau untuk rasa 1-10 lang, makan dulu lang. 1-10 warteg Canggu. 8. Oke, 8. Berapa Mi? 8. Jadi karena kalau di Canggu bingung makanan Nusantara, ini kita makannya di sini, warung lokal namanya. Oke, selamat pagi. Kali ini kita berada di Tribal Coworking Space. Ini salah satu tempat untuk digital nomad atau the best digital nomad in Bali. Banyak orang rekan dari crypto enthusiast, web developer, web3 dan lain-lain itu semuanya ada di sini. Dan di Tribal ini sering mengadakan komunitas ya, seperti sebagai pembicara, terus sebagai wellness, yoga, ataupun event-event talk show, semuanya ada di sini. Dan saya rasa Tribal ini merupakan tempat yang harus kita coba ketika liburan di Bali karena lokasinya ada di Canggu. Dan kita akan spill di sini fasilitasnya cukup oke karena memang lengkap sebagai coworking space. Kita lihat seperti ini. Nah, lengkap. Dapat banyak meja dan kursi untuk kerja. Meja biliar juga available. Dan tentunya untuk day pass-nya di sini 100.000. Kalau menurut saya menginap aja di sekitar Canggu di sini cuma 275 untuk solo travelers. Dan Tribal ini tempat yang menurut saya paling nyaman ya, karena memang dekat Canggu, dekat Pantai Prenenan, sehingga kita bisa jalan-jalan di sekitar sini.